Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran Dr. Muhammad Andriana Ghaffar MNPD. Yang terhormat rekan partner kelompok saya Nurika Septiani. Yang terhormat kepada teman-teman yang kami banggakan juga kami cintai. Puji dan syukur yang tak terhingga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang menjadi sumber segala pengetahuan, sumber segala kebenaran, Sang Maha Cahaya pilar nalar segala kebaikan terindah, Sang Kekasih tercinta yang tak terbatas pencahayaan cintanya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Perkenalkan, saya Mia Istighfarin yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Kurikulum merupakan fondasi penting dalam sebuah pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan, sehingga diperlukannya landasan yang kuat dan komprehensif. Maka dari itu, mohon izin kepada dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Andriana Ghaffar MMPD untuk kami kelompok 2 mempresentasikan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Bersama saya, Mia Istighfarin, dan rekan saya, Nurika Septiani. Welcome to the Baseface Network. Pada pembahasan landasan pengembangan kurikulum ini, ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, mengenai hakikat landasan pengembangan kurikulum. Kemudian, poin yang kedua, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, serta manfaat filsafat sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Dan yang keempat, landasan sosiologis dan iptek dalam pengembangan kurikulum. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat landasan pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh Saudari Nurika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hakikat landasan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Ada 4 landasan pokok pengembangan, yaitu yang pertama, philosophy and the nature of knowledge. 2. Society and culture. 3. The individual. Yang keempat, learning theory. Pengkajian landasan pengembangan kurikulum diorganisasikan ke dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas mengenai ruang implikasinya dalam lingkup landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. 2. Landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas mengenai ruang lingkup landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. 3. Landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas mengenai ruang lingkup landasan sosiologis, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum serta manfaat filsafat dalam pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh Saudari Nurika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang terdalam dan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan. Filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai pandangan hidup atau suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu sebagai suatu landasan fundamental. 1. Landasan filosofis pendidikan idealisme. Filsafat idealis bahwa manusia merupakan makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Filsafat idealis menyatakan bahwa kenyataan atau realistis pada hakikatnya bersifat spiritual dibandingkan bersifat fisik, bersifat mental dibandingkan material. Dengan demikian, tujuan pendidikan dari mulai tingkat pusat
ideal sampai pada rumusan tujuan yang lebih optimal atau pembelajaran, harus merefleksikan pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebijakan sosial sesuai dengan kemanusiaannya. 2. Landasan filosofis pendidikan realisme. Filsafat realisme merupakan kebijakan filsafat idealis di mana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Oleh karena itu, kurikulum jika didasarkan pada filsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial maupun muatan nilai-nilai. Isi kurikulum lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karena memiliki bentuk kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran. 3. Landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Pendidikan menurut paham pragmatisme adalah menata kehidupan yang lebih baik pada saat ini dan pada saat mendatang. Selanjutnya ada manfaat filsafat sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum. Adapun manfaat filsafat pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. 2. Dengan adanya tujuan pendidikan yang di dalamnya terdapat filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Manusia yang bagaimanakah yang harus diwujudkan melalui usaha-usaha pendidikan itu. 3. Filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. 4. Tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. 5. Tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu poin ketiga mengenai landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru dalam mengantar anak didik sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. Secara psikologis, anak didik memiliki keunikan dan perbedaan-perbedaan, baik perbedaan minat, bakat, maupun potensi yang dimilikinya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dengan alasan itulah, kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologi perkembangan dan psikologi belajar anak. Pemahaman tentang anak bagi seorang pengembang kurikulum sangatlah penting. Kesalahan persepsi atau kedangkalan pemahaman tentang anak dapat menyebabkan kesalahan arah dan kesalahan praktek pendidikan menurut Sanjaya pada tahun 2008. Penerapan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu psikologi belajar. Pada psikologi belajar ini kita membicarakan mengenai strategi. Bagaimana strategi memberikan sumbangsi terhadap pengembangan kurikulum, terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Menurut psikologi belajar bahwa belajar itu diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Artinya, pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya ini yaitu memahami materi secara menyeluruh, bukan hanya melalui penguasaan bagian-bagian yang terpisah. Contohnya nih, pada pembelajaran olahraga, yang dimana guru mengajarkan teknik olahraga dengan cara menyeluruh. Misalnya, saat mengajarkan sepak bola, guru harus menjelaskan bagaimana menendang bola, posisi tubuh, pengaruhnya terhadap arah bola secara bersamaan, bukan secara terpisah. Yang kedua yaitu belajar adalah pembentukan kepribadian. Artinya belajar bukan hanya tentang menghafal fakta-fakta, tetapi juga tentang mengembangkan sikap, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang positif. Contohnya, sekolah menerapkan program pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum. Misalnya nih, pada kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, atau seni yang dapat mengajarkan disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab kepada siswa. Yang ketiga, belajar berkat pemahaman. Artinya proses belajar yang efektif terjadi ketika individu tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami konsep dan hubungan antara berbagai elemen yang dipelajari. Contohnya, seorang siswa belajar tentang konsep pecahan. Itu artinya alih-alih hanya menghafalkan rumus saja pada konsep pecahan ini, namun di sana guru menjelaskan bagaimana pecahan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membagi pizza atau kue. Dengan memahami konteks ini, siswa dapat lebih mudah mengaplikasikan konsep pecahan dalam situasi nyata.
Yang keempat, belajar berdasarkan perkembangan. Pendekatan pendidikan yang mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan kognitif dan emosional siswa. Contohnya nih, anak diajak menghitung jumlah balok yang mereka miliki dan menambahkannya lagi dengan balok yang lain. Ini membantu mereka memahami konsep angka secara konkret sebelum beralih ke simbol matematis. Dan yang terakhir, ada belajar proses berkelanjutan. Artinya pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran yang terus-menerus dan berkesinambungan. Contohnya nih, sekolah dapat menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Contohnya, sekolah dapat menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran berkelanjutan, seperti di kelas sudah mempelajari ilmu pengetahuan alam, maka di ekstrakurikuler inilah mereka mempelajari klub sains. Dan pembahasan yang terakhir mengenai landasan sosiologis dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan muncul masyarakat-masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Oleh karenanya, kurikulum bukan hanya berisi berbagai nilai suatu masyarakat, akan tetapi bermuatan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakatnya, menurut Sanjaya pada tahun 2008. Faktor sosiologi sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum, menurut Hamalik pada tahun 2007. Yang pertama yaitu kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan A. Individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. B. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. C. Ide, konsep, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan, menurut Sanjaya pada tahun 2006. Yang kedua, masyarakat dan kurikulum. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Tuntunan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Maka dari itu, ada 7 fungsi sosial pendidikan. Yang pertama, mengajar keterampilan. 2. Mentransmisikan budaya. 3. Mendorong adaptasi lingkungan. 4. Membentuk kedisiplinan. 5. Mendorong bekerja berkelompok. 6. Meningkatkan perilaku etik. Dan yang terakhir, memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Pembahasan yang terakhir mengenai landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan iptek secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah relevansi. Maksud dari relevansi ini adalah pengalaman belajar yang disusun harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, relevansi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, relevansi internal. Artinya setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya. Contoh nih, jika tujuan pembelajarannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa, maka materi yang diajarkan harus mencangkup studi kasus atau masalah nyata yang mendorong siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi. Yang kedua, relevansi eksternal. Artinya relevan dengan lingkungan peserta didik, relevan dengan perkembangan zaman, dan juga relevan dengan tuntunan dunia pekerjaan. Contohnya, mengadaptasi kurikulum untuk mencangkup isu-isu kontemporer seperti keberagaman, inklusi, dan juga berkelanjutan. Alasan lain mengapa iptek harus digunakan sebagai landasan kurikulum. Yang pertama, ada kemajuan iptek membawa manusia pada masa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. 2. Banyaknya muncul permasalahan-permasalahan akibat penyalahgunaan kemajuan iptek. Yang 3. Kurikulum perlu diupdate agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang terakhir, perubahan yang perlu diperhatikan dan diantisipasi dalam pengembangan kurikulum adalah perubahan pola hidup dan perubahan sosial politik.
Untuk mencapai tujuan dan kemampuan-kemampuan tersebut, maka ada beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar, yakni yang pertama, pembangunan iptek harus berada dalam keseimbangan yang dinamis dan efektif dengan pembinaan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana iptek, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta rekayasa dan produksi barang dan jasa. Yang kedua, membangun iptek tertuju pada peningkatan kualitas. Yang ketiga, pembangunan iptek juga harus selaras atau relevan dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup. Yang keempat, membangun iptek harus berpijak pada upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi. 5. Membangun iptek berdasarkan pada asas pemanfaatannya yang dapat memberi nilai tambah dan memberikan pemecahan masalah yang konkret. Agar kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan. Yang pertama, kebutuhan masyarakatnya. Dua, kebutuhan dari industri. Yang ketiga, penyesuaian dengan teknologi yang sedang berkembang dan ada pada saat itu. Yang keempat, menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dalam sistem Ipolek Sobudhanka. Sedangkan hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat. Dua, menganalisis fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Apabila sudah tidak relevan dengan kemajuan iptek, maka harus direvisi ulang. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dari industri. 4, menganalisis syarat dan tuntunan tenaga kerja. Dan yang terakhir, menginterpretasikan kebutuhan individu dalam rangka kepentingan iptek. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.